Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Desta Fitrianto dengan NIM 2305120424 dari Prodi Teknik Informatika kelas G. Di sini saya akan mempraktekkan mengenai reconnaissance dan scanning untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan data dan informasi. Jadi pada praktikum kali ini kita akan melakukan sebuah teknik hacking, yaitu reconnaissance dan scanning. Jadi reconnaissance adalah tahap awal dalam pengujian keamanan jaringan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang target. Dalam praktikum ini, kita menggunakan layanan WOIS untuk mendapatkan informasi terkait 3 situs web yang familiar. Jadi langsung saja kita di sini mengakses WOIS. Nah, yang pertama, di sini kita mengakses website dari vivo.com. Pada situs ini nanti akan ditampilkan pendaftaran domain seperti pemilik domain, register, tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa, alamat IP, dan informasi lainnya. Untuk vivo.com sendiri terdaftar pada tahun 1998 dan berlaku sampai 2026 dengan status saat ini aktif. Register information di sini oleh Alibaba Cloud Computing yang berada di Beijing. Kemudian untuk address emailnya sendiri service.aliun.com. Registran kontak ada di kota Hangzhou, Cina. Jadi seperti ini tampilan yang akan ditampilkan oleh website dari WOIS sendiri. Selanjutnya, kita akan mengakses website dari UB, salah satu kampus atau universitas negeri yang ada di Indonesia, yaitu ub.ac.id. Langsung saja kita akses. Oke, untuk UB sendiri, mereka terdaftar pada tahun 2009 dan berlaku sampai 2026 dengan update terakhir pada tahun 2025 yaitu bulan 1 tanggal 28. Name servernya sendiri ada ns1.ub.ac.id dan lain sebagainya. Untuk pendaftar domainnya sendiri didaftarkan oleh PT Jetcoms Netindo. Ada URL-nya, link dari Jetcom Netindo sendiri. Itu https://www.indorec.co.id. Nah, ini ada WOIS data seperti sponsor, organisasi atau pembuat domain, kemudian domain ID, domain name, tanggal pembuatan, dan lain sebagainya. Terakhir kita akan mengakses domain dari laksanabus.com. Ini merupakan salah satu perusahaan bus yang ada di Indonesia yang cukup besar. Kita akses. Nah, tampilannya sama, ada domain, register, expired, update, status, dan server. Kemudian register information, ada informasi pendaftarannya, ada nomor telepon, kemudian pembuat domain, alamat, kemudian technical kontak, kontak pembayaran, dan lain sebagainya. Jadi itulah tadi 3 domain yang berhasil kita cek menggunakan website dari WOIS sendiri. Jadi praktikum pertama atau reconnaissance ini bertujuan untuk memahami bagaimana WOIS dapat digunakan dalam pengumpulan informasi awal pada tahapan reconnaissance dalam pengujian penetrasi. Dengan informasi yang diperoleh seseorang penyerang potensial atau pentester
dapat mengetahui struktur kepemilikan domain, layanan yang digunakan, dan potensi kelemahan yang dapat dieksploitasi. Lanjut kita praktikum kedua, yaitu praktikum scanning. Untuk praktikum scanning sendiri, itu adalah tahap setelah reconnaissance dalam uji penetrasi. Yang tujuan utamanya dari scanning sendiri untuk mengidentifikasi port yang terbuka dan layanan yang berjalan pada target sistem. Oke, langsung saja kita lakukan. Di sini kita akan membuat dua jaringan komputer di GNS3. Yang PC1 sebagai server dan PC2 sebagai client. Oke, kita lakukan tahap demi tahap. Kita masukkan PC terlebih dahulu di sini. PC1, kemudian kita masukkan PC2. Oke. Setelah itu kita sambungkan menggunakan kabel. Lalu kita aktifkan PC-nya terlebih dahulu. Oke, kita tunggu proses penyalaan PC1 dan PC2. Jadi scanning ini penting untuk mendeteksi celah keamanan sebelum penyerang dapat mengeksploitasi. Kita show PC1, kita show juga PC2. Oke. PC1 dan PC2 sudah berhasil dinyalakan. Untuk tahap berikutnya, seperti biasanya kita di sini akan membuat IP address terlebih dahulu untuk masing-masing PC-nya. Kita tunggu terlebih dahulu, masih loading teman-teman. Oke, kita masuk ke network connection, kemudian local area connection. Seperti biasanya kita masuk pada internet protokol. Kita masukkan 192.168.1.1 untuk PC1. Subnet max-nya default, dan kita oke. Kita tambahkan juga pada PC2. 192.168.1.2. Oke, sudah berhasil dibuat. Untuk berikutnya, untuk mengetes apakah sudah benar-benar terhubung atau belum, kita akan melakukan ping. 192.168.1.2. Oke. Ping ke PC2 berhasil. Kita coba dari PC2 ngeping ke PC1. 192.168.1.1. Oke, juga berhasil. Jadi kedua PC sudah saling terhubung. Untuk langkah berikutnya, kita masuk ke Windows Explorer. Nah, di sini kita sudah menyiapkan file yaitu exam yang akan kita masukkan ke PC1 sebagai server sesuai dengan perintah yang telah diberikan, yaitu menginstal PC1 dengan excam,
install PC2 dengan Freeport Scanner. Kita kembali ke PC1, kemudian kita import exam dari file kita. Langsung kita seret saja ke My Document. Begitu pula proses yang dilakukan pada PC2. Namun kali ini kita akan memasukkan Freeport Scanner ke PC2. Oke, sudah berhasil. Kita copy. Kemudian kita install. Freeport Scanner sudah terinstall. Kemudian kita install juga exam pada Windows XP-nya. Pada PC1. Jadi pada exam ini nanti akan mencakup Apache atau web server, kemudian MySQL sebagai database, dan FileZilla atau FTP server. Kemudian untuk PC2-nya sendiri diinstal Freeport Scanner, yaitu alat untuk memeriksa port terbuka pada PC1. Jadi nanti akan saling berhubungan antara PC2 dan PC1. Oke, di sini proses setup atau install dari examnya sendiri sudah selesai, kita finish. Kemudian kita run saja. Oke teman-teman. Jadi di sini ada Apache, kemudian ada MySQL, dan ada FileZilla. Kita start saja di sini untuk ketiganya. Setelah itu kita masuk ke command prompt. Di command prompt ini kita ketikkan sesuai dengan perintah, yaitu netstat main a. Netstat main a. Jadi ini adalah koneksi yang aktif yang bisa dibaca oleh server dari PC1. Hasil ini menunjukkan daftar port yang sedang listening atau terbuka dan layanan yang sedang berjalan. Kita kembali lagi ke Freeport Scanner yang ada di PC2. Jadi kita setup pada IP address-nya di sini. Kita sesuaikan dengan yang ada di PC1, yaitu 192.168.1.1. Kemudian untuk TCP port-nya sendiri, kita sesuaikan dengan Apache, kemudian dengan
MySQL, dan FileZilla. Di sini kan dari Apache sendiri 80, kemudian dari MySQL 3306, yang terakhir dari FileZilla-nya 21. Kita lakukan scan. Jadi di sini berhasil dibaca oleh Freeport Scanner IP 192.168.1.1 atau PC1 berhasil dibaca daftar port yang sedang di listening di server. Jadi di sini ada FTP atau FileZilla, kemudian HTTP dari Apache, kemudian MySQL juga berhasil terbaca. Kita coba beberapa skenario. Yang pertama kita coba untuk stop salah satu dari service. Kita coba stop Apache. Lalu kita masuk ke command prompt lagi. Kita di sini masukkan seperti tadi net start main A. Oke. Ada typo. Net start min A. Nah, di sini yang kita stop tadi Apache berhasil stop, jadi tidak dibaca oleh command prompt. Hanya ada FTP dan juga MySQL. Selanjutnya kita coba lagi dengan langkah yang sama, langsung kita scan pada Freeport Scanner. Oke, di sini untuk HTTP atau Apache-nya tidak terbaca atau tidak sedang di listening oleh PC1. Untuk skenario yang kedua, kita coba stop MySQL. Jadi yang aktif hanya FileZilla saja. Kita lakukan langkah yang sama. Net start min A. Nah, di sini hanya FileZilla dengan kode FTP yang berhasil dibaca oleh command prompt. Karena tadi untuk Apache dan MySQL sendiri sudah kita stop. Jadi tidak di listening. Langsung kita coba lagi di Freeport Scanner. Kita lakukan scan. Sama seperti yang ada di server atau PC1, yang aktif hanya FileZilla saja. Untuk Apache dan MySQL tidak sedang di listening. Untuk skenario yang terakhir, kita stop tiga-tiganya. Lakukan langkah yang sama. Net start min A. Jadi tidak ada yang di listening. Dari Apache, dari MySQL, dari FileZilla tidak ada yang di listening pada PC1. Kita coba lagi di Freeport Scanner. Oke, jadi berhasil terbaca dengan baik meskipun program itu sedang berjalan atau sedang di stop oleh sistem. Jadi kesimpulannya untuk praktikum kali ini bertujuan untuk memahami cara kerja scanning port dalam pengujian keamanan jaringan. Dengan melakukan scanning menggunakan NetStart dan Freeport Scanner, kita dapat mengidentifikasi layanan yang berjalan di suatu sistem, kemudian mengetahui port mana yang terbuka dan dapat menjadi target serangan dari hacking itu sendiri, kemudian memahami dampak menonaktifkan suatu layanan terhadap keamanan sistem, serta yang terakhir mempraktikkan teknik dasar dalam analisis jaringan dan mempertahankan
dari potensi eksploitasi pot yang terbuka. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, jadi scanning merupakan langkah penting untuk mendeteksi celah keamanan sebelum penyerang dapat mengeksploitasi. Oleh karena itu, administrator jaringan harus secara rutin melakukan scanning untuk memastikan bahwa hanya pot yang diperlukan saja yang terbuka. Untuk kesimpulan secara keseluruhan, dalam praktikum ini kita belajar tentang dua tahap penting dalam pengujian penetrasi jaringan, yaitu reconnaissance dan scanning. Untuk reconnaissance sendiri dilakukan dengan menggunakan WOIS untuk mengumpulkan informasi penting tentang situs web, seperti pemilik, registrar, dan alamat IP, yang membantu dalam memperoleh gambaran awal mengenai target dan memungkinkan kita mempersiapkan langkah-langkah lebih lanjut dalam analisis keamanan. Sedangkan scanning sendiri bertujuan untuk memeriksa pot terbuka dan layanan yang berjalan pada suatu sistem yang menjadi target. Jadi praktikum ini juga menunjukkan bagaimana menonaktifkan layanan tertentu, misalnya MySQL yang menjadi database, dapat mempengaruhi hasil pemindaian dan meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan pot terbuka. Secara keseluruhan, teknik ini adalah dasar yang sangat penting dalam uji penetrasi dan analisis keamanan yang memberikan kita wawasan mendalam tentang potensi ancaman terhadap suatu sistem. Baik teman-teman, sekian untuk presentasi dan praktikum mengenai teknik hacking, yaitu reconnaissance dan scanning. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.